Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini tanggal 25 Maret 2021 kita masih berjumpa via online untuk mengikuti mata kuliah etika profesi keguruan MI atau SD. Salawat serta salam tetap berlimpah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin. Yang terhormat Bapak Aris Nur Hamidi MAG selaku mata kuliah etika profesi keguruan MI atau SD kelas D dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan akan membahas mengenai guru dan tanggung jawab moral dan intelektual. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Fatimah Zahra dengan NIM 231822, yang kedua ada Lailatul Mufridah dengan NIM 2320074, terus yang ketiga ada Cinta Amelia Asfiah dengan NIM 2320148. Sebelum mengetahui tanggung jawab guru, moral dan intelektual, kita tahu dulu pengertian dari guru. Guru itu merupakan profesi yang unik karena harus memiliki banyak kemampuan dalam melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Guru yang ideal bukan hanya guru yang memenuhi persyaratan teknis, misalnya cerdas, pandai, atau ahli di bidang ilmunya. Tetapi yang terpenting, guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai check agent, yaitu agen perubahan. Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Maju mundurnya pendidikan di daerah tergantung pada kinerja guru, pengawas sekolah, dan komunitas sekolah. Karenanya diharapkan semua biasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang disertai keikhlasan hati dalam mengemban amanah yang diberikan. Hal yang terpenting, namun sering terlupakan dari seseorang guru dalam pendidikan siswanya adalah karakter. Berbohong adalah bibit korupsi, dan menyontek adalah perilaku korupsi kecil. Apakah seorang guru membiarkan siswanya menyontek telah mendidik siswanya berperilaku jujur? Lihatlah, banyak siswa yang menyontek demi nilai dan tugas terpenuhi tanpa mengerti apa yang mereka kerjakan, berkata tidak sopan kepada guru dan temannya, membuli hingga berkelahi. Banyak guru yang tidak menerangkan, meremehkan siswanya, membiarkan siswanya tidak bisa, dan masih banyak kasus lain yang dialami guru terhadap siswanya dan juga sebaliknya. Untuk itu, guru harus memiliki peran dan tanggung jawab secara intelektual dan moral. Yang pertama, tanggung jawab intelektual atau profesional diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugasnya. Yang kedua, tanggung jawab moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mufridah akan menjelaskan tentang intelektual. Apa sih intelektual itu? Intelektual merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia, sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Tanggung jawab peningkatan dan kemampuan intelektual dikembangkan berdasarkan kemampuan intelektual siswa di bidangnya masing-masing. Salah satu konsep yang terkait dengan pengembangan kemampuan intelektual adalah pendekatan yang digunakan dalam belajar. Tanggung jawab pengembangan intelektual yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa. Secara umum, pengembangan intelektual ada 5 langkah. Yang pertama, penggunaan strategi penyampaian masalah. Yang kedua, penyajian berbagai pilihan dan variasi tugas-tugas pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan komunikasi dan penjelasan secara ekspresif. Yang selanjutnya, penggunaan pemodelan. Yang kelima, menghargai berbagai tingkat pengembangan intelektual siswa. Ada 3 tahap pengembangan intelektual, yaitu yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, yang ketiga tahap positif. Yang pertama, tahap teologis. Pada tahap teologis ini, tingkat pemikiran manusia berada di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh kekuatan yang berbeda di atas manusia. Yang kedua, tahap metafisis. Tahap manusia menganggap bahwa di dalam setiap kejadian ada inti tertentu atau kekuatan yang pada akhirnya akan bisa diungkapkan. Yang terakhir, tahap positif. Pada tahap ini, di mana manusia memiliki berpikir secara ilmiah.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengembangkan intelektual peserta didik. Yang pertama dengan direct introduction. Direct introduction merupakan metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua, cooperative learning. Pembelajaran ini merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam memahami materi pelajaran. Yang terakhir, peer tutorial merupakan metode pembelajaran di mana seseorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Pada metode ini lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang memahami materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Amalia Askia akan menjelaskan apa itu moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah. Wijaya dan kawan-kawan mengatakan bahwa guru mempunyai tanggung jawab moral, di mana setiap guru harus mempunyai kemampuan untuk menghayati perilaku serta etika yang sesuai dengan Pancasila sekaligus mengamalkannya. Tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan di sekolah adalah harus menguasai cara pengajaran yang efektif, di mana guru bisa menjadi model bagi murid dan bisa memberi nasihat, menguasai teknik bimbingan, serta layanan dan bisa melaksanakan evaluasi yang lain. Dalam kesadaran moral mencakup 3 hal. Yang pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. 2. Kesadaran moral dapat juga terwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya, dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. 3. Kesadaran moral dapat pula bermuncul dalam bentuk kebebasan. Dapat kesimpulan bahwa moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Mendidik moral anak sampai pada tatanan moral action diperlukan 3 proses pembimbing yang berkelanjutan, yaitu pada tahap awal setiap manusia memerlukan moral knowing atau pemahaman tentang moral. Dari pemahaman terhadap moral tersebut, setiap manusia akan mengetahui berbagai aturan kehidupan yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya adalah moral feeling, di mana pemahaman moral tadi mampu mewarnai perasaan setiap individu untuk dapat memilih dan mengarahkan pilihannya dalam bersikap, berperilaku, berperangai, dan berkepribadian positif. Perasaan yang terlatih dengan baik akan mampu mempertimbangkan berbagai hal dengan standar hati yang tidak pernah bohong dan senantiasa berbicara dan bersikap jujur memihak kebenaran dan kebaikan. Kemudian moral action merupakan puncak prestasi dari seorang dalam mengembangkan moral dirinya. Begitu besar dan beratnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang guru dalam mendidik dan mencerdaskan anak didiknya, sehingga seringkali karena beban tersebut guru melakukan segala cara yang memungkinkan diterimanya ilmu yang diajarkan dengan baik oleh didiknya. Walaupun seringkali cara-cara yang dilakukan guru tersebut kurang tepat, bahkan bertentangan dengan kaidah pedagogi itu sendiri, akan tetapi dikarenakan setiap kemampuan anak didik tidak sama, menyebabkan timbulnya problem tersendiri bagi seorang guru dalam mendidik siswa. Sehingga terkadang sebagai manusia biasa, guru merasa putus asa dan kehilangan kesabaran hingga timbul aksi kekerasan terhadap siswa, baik kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Pada dasarnya, aksi kekerasan guru terhadap murid tidak terlepas dari bentuk pendidikan yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri.
Selebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.